moments later. Hai, di sini kami dari kelompok B ingin memperkenalkan diri kami. Kami dari program Lestari Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan, Stambuk 2022. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Yosepine Melani Rumban Gaol dengan NIM 62222210008. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Dadah. Perkenalkan, nama saya Ropa Primasi Matinampunan, NIM 62222510010. Saya sebagai pemateri kedua. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Sri Bayuni, NIM 62225100009 sebagai pemateri ketiga. See you. Jangkung. Baik, perkenalkan nama saya Hanif Abdillah dengan NIM 622221001. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Hai, kembali lagi bersama kami kelompok B. Di sini kami akan menyampaikan isi dari materi kami mengenai cedera olahraga non bodi kontak. Tidak banyak waktu lagi, kami akan memulai presentasi kami. Terima kasih. Nah, kelompok kami yang disebut dengan kelompok B akan membahas mengenai cedera olahraga non bodi kontak. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu definisi cedera olahraga non bodi kontak. Cedera olahraga non bodi kontak merujuk pada jenis cedera yang terjadi dalam konteks aktivitas olahraga atau keputaran fisik yang tidak melibatkan kontak fisik langsung antara dua atau lebih peserta. Dalam cedera ini, kerusakan atau trauma pada tubuh terjadi karena faktor lain selain tubuh lawan atau peserta lainnya. Contohnya, termasuk cedera pada tendon, ligamen, tulang atau lainnya yang dapat terjadi sebagai akibat dari gerakan yang berlebihan, kecelakaan atau tekanan yang tidak tepat selama aktivitas olahraga. Nah, di sini juga akan menjelaskan pentingnya memahami dan mencegah olahraga. Di sini kami ada membuatnya 6. Yang pertama yaitu untuk kesehatan dan kesejahteraan, yang kedua produktivitas, yang ketiga kualitas hidup, yang keempat itu kesempatan untuk berkembang, yang kelima biaya pengobatan, dan yang terakhir yaitu untuk keselamatan. Kita masuk ke materi statistik cedera olahraga. Yang pertama yaitu angka kejadian olahraga. Poin pertama, lebih dari 8 juta cedera olahraga terjadi setiap tahunnya di Amerika Serikat. Yang kedua, cedera olahraga merupakan penyebab utama kunjungan ke dokter gawat darurat. Yang poin ketiga, pria memiliki tingkat cedera lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Dan yang terakhir, anak-anak dan remaja memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami cedera olahraga dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Cukup sekian materi dari materi pertama. Untuk materi kedua, waktu dan tempat kami persilakan untuk melanjutkan. Baik, saya akan mengajukan berikutnya saya cedera olahraga tadi. Yang tadi ada cedera otot dan tendon, yang kedua itu ada cedera ligamen, yaitu cedera lalu tertutup, seperti itu ada cedera belakang kaki. Di situ ada faktor risiko. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko cedera. Pertama itu ada kurangnya pemanasan dan pendinginan, itu ada kondisi yang buruk, yang kedua itu ada yang salah, itu ada jadi itu ada kurangnya perlindungan masyarakat dan terakhir itu ada faktor lingkungan. Di sudut ada kondisi fisik dan teknik. Itu ada kondisi fisik yang baik, dua yang benar, dan ketiga pengawasan dan penelitian, dan keempat itu ada kesadaran diri. Lanjut dengan materi yang ketiga. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Saya akan melanjutkan bagaimana cedera olahraga. Yang pertama itu ada cedera tendon. Cedera tendon terjadi ketika tendon yang merupakan serat jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang.
saya akan menjelaskan contoh olahraga yang berisiko. Di mana contoh olahraga yang berisiko meliputi olahraga yang memerlukan gerakan berlebihan seperti angkat beban atau olahraga dengan loncatan tinggi seperti bola voli dan basket. Dan dapat meningkatkan resiko cedera otot. Kemudian ada gejala yang penanganannya. Gejala cedera otot termasuk dari mengembangkan kekuatan atau kelemahan meliputi pada otot yang terkena penanganan meliputi istirahat, kompres es, elevasi dan fisioterapi. Pada cedera otot yang parah, pembedahan mungkin digunakan untuk memperkaya otot yang lembek serta rehabilitas juga penting untuk pemulihan yang optimal. Kemudian ada manfaat pengobatan awal atau RICE atau juga disebut RICE, ice compression dan elevation. Meliputi itu mengurangi rasa nyeri, yang kedua itu mengendalikan pembengkakan, yang ketiga itu mengurangi peradangan, yang keempat itu menghindari kerusakan lebih lanjut. Sekian dari materi yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami mengenai cedera olahraga dan mengemudi kontak. Cedera olahraga dan mengemudi kontak adalah masalah yang sering terjadi dalam aktivitas fisik dan sangat penting untuk mencegahnya. Cedera ini bisa berakibat pada gangguan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mengganggu gaya hidup aktif seseorang. Mencegah cedera olahraga dan mengemudi kontak adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok B. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Nah, hal tersebut adalah salah satu contoh cedera olahraga pada cabang olahraga non-body kontak. Tadi sudah kita lihat bahwa kita cedera. Nah, ada beberapa faktor yang terjadi seperti satu yaitu kurangnya pemanasan, yang kedua karena kurangnya ketahanan tubuh kaki saat menahan berat badan, dan yang ketiga itu teknik yang salah. Karena itu menggunakan teknik yang benar, dan itulah yang akan terjadi di atas itu. Dan itu salah satu cederanya yang itu akan bisa menimbulkan cedera pada otot, ligamen maupun prostat. Oke, baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.